Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Insyaallah ya anak-anak ya, sampai saat ini kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Terus tetap harus menjaga protokol kesehatan, makanannya harus dijaga, bahkan mungkin mainnya harus dikurangi ya. Jadi sisakan waktu, kalian harus bisa membagi waktu. Ketika pagi fokus dari jam 8 sampai jam 11.30 itu fokus untuk pembelajaran ya. Jadi meskipun pembelajarannya online, jangan sampai kalian mengabaikan, meskipun juga hanya video pembelajaran ya, tetap tidak boleh diabaikan. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kita yang kelima ini ya, kita akan kembali lagi membahas bab-bab yang terbaru dari hadis pilihan. Nah, selanjutnya nanti dari sini, dari hadisnya ini bisa kalian salin ya, bisa kalian salin. Setelah itu nanti bisa kalian hafalkan di orang tua kalian masing-masing atau sanak saudara yang memang ada di rumah. Kita langsung masuk pada pembahasan ya anak-anak ya. Untuk hadis selanjutnya, yang pertama didengarkan dulu, Ustazah akan membacakan, setelah itu nanti Ustazah akan menjelaskan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antal qahoka biwajhin tolqin, rawahu Muslim. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kamu menghina perbuatan baik walau sedikit, meskipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, di sini Rasulullah menitipkan pesan yang sangat mulia kepada seluruh hambanya, plus juga mengingatkan kepada seluruh hambanya bahwasanya janganlah kita semua sekali-kali kamu itu menghina perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh umat muslim, sudah dilakukan oleh temanmu atau orang lain, walau itu perbuatan baik itu sedikit ya, meskipun pilihan sedikitnya itu bahkan sampai dia ketika bertemu dengan kamu, dia memberikan atau menyambut dirimu dengan wajah yang berseri, itu sudah merupakan perbuatan baik. Jadi kita tidak boleh sampai menghina itu ya, sampai sekecil itu pun kita diminta. Nah, harapannya kita ini harus tetap bisa menjalin silaturahmi dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, dengan orang-orang yang lebih muda dari kita juga. Nah, apa di situ kita ketika bertemu, Rasulullah sangat menganjurkan kita diminta untuk apa? Memberikan ucapan atau sambutan dengan mimik muka yang berseri-seri atau mimik muka yang cantik, mimik muka yang baik, tersenyum. Jadi membuat orang yang melihat itu merasa senang. Nah, untuk hadis selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun, rawahu Muslim. Ini simple tapi maknanya luas anak-anak ya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga pengadu domba. Jadi di sini Allah sudah memberikan kepada kita yang diturunkan melalui Rasul kita yaitu Nabi Muhammad. Di sini sudah dikatakan bahwa tidak akan masuk surga bagi seseorang yang memiliki sifat apa? Suka mengadu domba. Suka mengadu domba itu bagaimana anak-anak? Dia yang mengatakan ke temannya A, lalu ke temannya B. Jadi nanti akhirnya membuat apa? Si A dan si B itu bertengkar. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Allah sangat melaknat ya. Jadi kita harus benar-benar dijaga. Biasanya yang sering terjadi seperti ini tuh entah laki-laki atau perempuan itu banyak. Dan adu domba itu pasti diawali dari mana? Dari omongan, dari mulut.
mulut. Makanya hifdzul lisan, menjaga omongan itu sangat penting. Ketika kita tidak tahu, hendaknya kita lebih memilih untuk diam. Ya, diam itu lebih baik daripada kita harus mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Nah, untuk hadis selanjutnya, An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi ayyul amali ahabbu ilallahi qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyu qala birrul walidaini qala summa ayyu qala al jihadu fi sabilillahi rawahu al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah menjawab, yang pertama yaitu sholat pada waktunya. Jadi sholat di waktu yang tepat itu Allah paling senang, ya, menyukai salah satu perbuatan yang paling disukai oleh Allah. Nah, akhirnya para sahabat itu bertanya lagi, lalu apalagi selain sholat 5 waktu atau sholat pada waktunya? Rasulullah menjawab, berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang kedua, kita wajib berbakti kepada orang tua. Nah, yang terakhir apa? Saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berjuang di jalan Allah. Nah, kira-kira berjuang di jalan Allah itu yang seperti apa? Nah, yang seperti apa contohnya yang paling mudah? Seperti kita saat ini, kalian sedang belajar menimba ilmu agama, itu termasuk berjuang di jalan Allah. Nah, untuk mendapatkan suatu kemudahan, untuk mendapatkan suatu kenikmatan yang nantinya akan kita panen, kita tuai, itu pasti melalui langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang tidak mudah. Nah, salah satunya tahapannya apa? Ya seperti kehidupan kalian di pondok pesantren. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita dari berbagai daerah, mungkin ada yang sifatnya kita tidak suka, ada yang suka jahil, bahkan mungkin ada yang iri dengan kita. Nah, membuat kita sedih itu merupakan batu kerikil dalam perjalanan kita. Apakah kita harus menghindari itu? Tidak. Dengan adanya batu kerikil itu, kita bisa belajar lebih baik lagi. Apa yang harus kita lakukan ketika perjalanan kita menemukan batu kerikil? Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Mengambil batu kerikil itu lalu menyingkirkannya. Bukan ditendang atau kabur atau putar balik, ya. Enggak seperti itu, ya. Jadi sama halnya ketika dinisbatkan kepada masalah yang kita alami selama masa kita menuntut ilmu, berjalan di jalannya Allah, jihad fisabilillah. Nah, ketika ada masalah, hadapi masalah itu anak-anak, ya. Masalah itu harus kalian hadapi, harus kalian selesaikan. Kalau ternyata di situ terbukti kalian yang salah, maka kalian harus berani untuk meminta maaf. Karena sebaik-baik manusia adalah dia yang mengakui kesalahannya, mau untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi. Selesaikan masalah itu, bukan lari dari masalah. Karena apa? Ciri umat muslim itu tidak pernah lari dari masalah, melainkan dia yang mau menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia pertama yaitu menyakiti tetangganya, tidak boleh, ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau memilih untuk diam. Jadi ini adalah 3. Ketika kita mengakui bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita percaya akan adanya Allah dan hari akhir, maka kita wajib melaksanakan 3 ini. Yang pertama yaitu tidak boleh menyakiti tetangga. Karena apapun ketika terjadi sesuatu kepada kita, yang paling pertama menolong kita adalah tetangga yang di kanan, kiri, depan, belakang kita. Ketika kita di pondok, tetangganya siapa? Ustazah, ya teman kita satu kamar. Apalagi apa? Yang lemarinya berada tepat di samping kanan atau samping kiri kita. Ini tuh sama saja seperti tetangga kita. Kita tidak boleh menyakitinya. Yang kedua yaitu apa? Hendaklah dia memuliakan tamu. Bagaimanapun bentuknya tamu itu, apakah tamu itu memberikan sebuah kesenangan, apakah tamu itu memberikan sebuah sesuatu yang tidak baik, tetap kewajiban kita adalah memuliakan tamu. Karena apa? Dengan adanya tamu ke rumah kita itu secara tidak langsung membawa sebuah kebaikan. Nah, yang terakhir yaitu apa? Hendaklah kita berkata baik kepada sesama umat muslim. Ketika kita tidak bisa berkata-kata baik, maka pilihan yang paling tepat adalah apa? Diam. Kita lebih memilih untuk diam. Ya, auliyasmut. Fakul falyakul khairon. Katakanlah yang baik, auliyasmut, atau memilih untuk diam. Ya. Alhamdulillah ya, untuk pembahasan kali ini yang biasanya Ustazah itu memberikan 3 hadis, kali ini Ustazah memberikan 1 bonus, jadinya ada 4 hadis. Dikarenakan hadis yang kedua tadi hadisnya pendek ya, la tadkhulul jannata namamun ya tadi ya, seperti itu. Nah, terima kasih. Kalian harus tetap semangat, pantang menyerah. Tugasnya 1, hadis itu cirinya kalau mau bisa yaitu dengan cara apa? Dihafalkan. Karena nanti ketika ujian kalian tidak boleh membuka catatan kalian, harus berdasarkan hafalan kalian masing-masing. Jadi Ustazah minta semua hadis yang sudah Ustazah berikan bisa kalian buka kembali dari hadis pertama sampai saat ini. Mana hadis yang belum kalian hafalkan, ke orang tua dan ataupun ke sanak saudara yang dekat dengan kalian yang posisinya tidak bekerja, yang bisa menemani kalian saat daring, bisa kalian mintakan bantuan untuk apa? Untuk menyimak hafalan kalian. Hafalannya bagaimana Ustazah? Hafalannya dengan cara kalian membacakan hadisnya lalu membacakan artinya. Ya, membacakan hadis dan membacakan artinya. Ada lagi paket komplitnya biar enak, sekalian menjelaskan penjelasannya, pemahaman kalian dari hadis tersebut. Dijelaskan itu lebih jos itu nanti pada saat ujian sudah gak usah mikir lagi, itu sudah ada di luar kepala. Karena nanti di ujian yang akan keluar yaitu apa? Tulislah hadis beserta artinya dan jelaskanlah, itu pasti. Itu jelas sudah kalimat paten yang akan ada ketika ujian ya. Ustazah akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.